Nah, jadi outbound saya berhenti, vakum. Berhenti. Kita fokus bikin usaha kan. Karena pengennya kan ya anak muda gitu punya usaha kan keren ya itu ya. Ya. Korban motivator kayak. Korban motivator bisnis gitu. Keluar dari pekerjaanmu. Berwirausahalah gitu. 1 dari 9 pintu rezeki katanya dari usaha gitu. Pintu surga dari pengusaha gitu kan. Pingsan. Ada temen yang nolongin gitu. Dikorengnya kan ditolongin kan. Tapi habis itu ditanyain nomor togel. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Widadi. Ya, Bener nggak sih? betul sekali. Widadi. Loh, Siapa wis- nih? Wis mulai. Ya udah. Udah. Memang kayak gitu, kita nggak ada kalau di ini ya mungkin kalau di Widadi di mana di Mampir ya? Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan. Mampir KKN TV. Iya. Bagi tim produksi KKN TV mohon maaf. Ini salah satu maskotnya aja. Iya. Maskotnya tak curi ke sini. Jadi kalau di sini itu emang nggak ada kayak yang halo, selamat pagi, atau selamat malam, atau selamat sore, langsung aja. Jadi kayak yang ada langsung gitu. Oke. Widadi, lengkapnya Widadi siapa sih, Pak? Widadi Setiawan. Widadi Setiawan. Setiawan itu yang kalau boleh tahu nih yang ngasih nama itu siapa sih? Orang tua. Orang tua. Lebih spesifiknya bapak atau ibu? Bapak ya? Iya. Oke. Widadi ini anak keberapa sih? Kedua sebenarnya. Dari berapa? Dua bersaudara. Dua bersaudara? Cowok semua? Cewek. Yang satu cewek, yang Satu satu cewek. cowok. Oh berarti Widadi. Panggilannya siapa nih? Enaknya nih? Karena kalau Widadi itu kayak kepanjangan gak sih buat panggilan? betul. Iku dilema aku kalau iki untuk panggung kurang asik sih. Widadi. Iya sih. Bisa. Makanya sekarang Wida aja sih Wida. Oke, Wida. Mas Wida. Udah lama di Mampir? Kalau mampir sekitar sekarang 3 bulan mungkin mau ke 4 sih. 4 bulan ya. Berarti baru juga ya? Baru juga. Tapi KKN TV ini kan udah lama kayak aku tahu. Itu udah lama banget sih ya. Iya. Udah lama terus muncul dengan konsep baru ya. Betul. Kalau boleh tahu nih dari KKN sebelumnya konsepnya kayak gimana sih? Sorry ya, ini aku bahas ke KKN nggak apa-apa nih ya? Gak apa-apa. Oke. KKN TV. Nah sebenarnya dulu dia video lucu. Oh, video lucu. Cuma sempat berhenti lama gitu, teman-teman ketemu lagi dan kayak kita perlu bikin sesuatu lagi nih gitu. Jadi ini terus kepikiran bikin podcast. Kebetulan di Rembang yang podcast video itu belum ada. Oh, di Rembang belum ada yang podcast jadi kita video. bisa ngeklaim pertama kalinya podcast di Rembang. Oke. Ya sama itu sebenarnya sih. Biar tapi yang video ya, kalau podcast yang suara-suara pernah ada. Oh. Sudah ada. Oke. Jadi mampir apa sih? Mampir Podcast ya. Mampir podcast itu bisa tergolong baru. Dan pertama kali di Rembang. Oh, masuk akal nih. Jadi pas banget nih ya. Iya. Pas banget gini, Pak. Wida. Jadi aku juga pertama kali sih. Oke. Ini pertama kali podcast. Kayak kalau di Pati udah banyak podcast. Iya. Cuman kalau ini dibilang podcast enggak sih ya? Iya. Karena kan teknis dari podcast itu harus lebih mengutamakan suara kalau nggak salah. Betul. Lebih utama di suara ya. Suara terus kita pakai mic yang ada di meja itu, cuma kita pakai clip on. karena kalau menurut saya itu kalau kita pakai mic di meja itu kayak gerak kita lebih nggak nyaman, kurang bebas, betul. Interaksi kita, aku bisa goyang kemana-mana nih, bisa jogetan juga nih. Oke, siap. Wida. Karena gini ya, Wida ini sebelumnya sekaligus dia menjadi tim maskotnya, maskot di Mampir. Wida ini juga temen kita sebenarnya. Oke, udah kenal sebelumnya ya. Iya, kita udah lama nih masih di Angkringan. Angkringan betul. Masih
Masih ya? Cuman bukan punya saya lagi. Why? Ini menarik nih, why? Ini efek pandemi sih bener. Efek pandemi. Nah, ya. Jadi kalau boleh tahu nih, partnernya sama siapa sih, sama si ini ya? Munip ya. Mas Munip kapan-kapan kalau ada waktu mampir ya, mampir lagi, mampir boleh datang ke sini ya. Kalau enggak aku yang datengin ya. Oke, Mas Munip sama Mas Munip ya? Ya, Munip. Partnernya di angkringan itu. Sebenarnya konsepnya dulu itu bagus karena aku sering nongkrong juga ke angkringannya Mas Wida sama Mas Munip ini gitu loh. Nah, kenapa sih harus pandemi ini kayak gimana sih gitu loh? Sampai Mas Wida ini melepas. Itu kan progres banget, Mas. Ceritanya panjang sih. Tapi gini ya, pandemi itu memang kalau untuk konsep angkringan cukup berat soalnya kan kita jualannya malam gitu. Terus jam malam kan di sini sering jam malam sampai jam 9 itu kan otomatis merubah perilaku masyarakat juga yang sebelumnya suka nongkrong sampai jam 1. Kemudian awalnya sampai jam 9 gitu. Ya memang habis itu PPKM sampai jam 9 sudah dibolehkan sampai malam, tapi tetap aja kebiasaan masyarakat cuma sekarang mau keluar jam 10 pun juga sudah berbeda gitu. Jadi gara-gara efek dari PPKM yang mengharuskan pelanggan itu jam 9 harus kosong. Terus setelah diperbolehkan lebih dari jam 9, mereka nggak mau ya. Iya. Menjadi kayak habitus gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi kebiasaan gitu. Dan otomatis kan pemasukan jadi kurang kan. Jadi kalau dihitung-hitungan usaha jadi kurang nggak masuk lah ibaratnya. Ya mungkin setahun bisa bertahan gitu. Tapi kalau lama-kelamaan ya usaha kalau nggak ada untungnya juga buat apa gitu. Yang penting dilepas aja gitu. Dilepas ganti yang lain. Ganti yang lain. Apa nih yang lain? Kalau sekarang saya lebih ke itu outbound, kembali ke profesi lama gitu. Tadi outbound ya? Outbound. Fasilitator outbound. Fasilitator outbound. Itu mulai dari tahun kapan kalau fasilitator outbound? Sorry. Benar-benar. Sebelumnya kalau fasilitator outbound saya dari 2012. 2012. Cuman 2016 sempat berhenti karena mengejar keinginan pengen jadi pengusaha gitu. Pengen jadi pengusaha terus ya. Jadi outbound saya berhenti, vakum. Berhenti. Kita fokus bikin usaha kan. Karena pengennya kan ya anak muda gitu punya usaha kan keren ya waktu itu ya. Ya. Korban motivator kayak. Korban motivator bisnis gitu. Keluar dari pekerjaanmu. Berwirausahalah gitu. 1 dari 9 pintu rezeki katanya dari usaha gitu. Pintu surga dari pengusaha gitu kan. Keren gitu. Oke. Jadi termakan kata motivator, bukan ya? Enggak ya. Aku yakin Mas Wida ini lebih orangnya progres, maksudnya dia pasti punya tahapan-tahapan, plan-plan untuk membuat usaha nih. Terus kegiatan dari outbound itu tahun 2012. Terus sempat vakum di tahun 2016. Oke, itu 2012 berarti masih kuliah ya? 2016 sudah keluar. 2012-nya? 12 masih kuliah, sejak kuliah. Kuliah di mana dulu? Di UMS Solo. Oh, berarti sama kayak sama nih satu angkatan, bukan satu angkatan ya? Apa? Sama si Risa sama teman. Risa, betul. Foto ya. Kamera itu dia kamera. Mungkin di UMS juga. Berarti mulai diri outbound itu masih mahasiswa ya? Mahasiswa benar. Oh iya sih, mahasiswa. Berarti kalau outbound pecinta alam dong. Pecinta alam, benar. Iya benar, pecinta alam. Sering main kemana nih? Kalau pecinta alam kadang ngiranya pecinta alam suka naik gunung gitu. Tapi kalau saya rafting sebenarnya. Arung jeram. Ya naik gunung paling jauh ke Tambora sih. Tambora itu jauh, Pak. Ya tapi kan cuma itu aja yang lain ada. NTT itu NTB. Iya. Itu jauh loh Tambora. Gila. Udah biasa aja. Enggak gini, karena gini Mas, aku juga Mas Wida ini juga pasti tahu kan, aku juga dulu sering naik
Betul. naik gunung. Cuman aku bukan mapala gitu Bukan, kan. Aku iya, bukan, iya. cuman suka aja naik gunung. Tapi itu kalau kelas kita yang sama-sama naik gunung ini udah Iya, ke iya. Tambora itu yang Ya lumayan. prestasi sih. Bisa dibilang prestasi nggak sih? Ya bisa juga sih. Bisa juga ya. Cuman enggak karena dulu ya ada kesempatan aja kita. Jadi ini ke sana gitu. Oke, udah ada kesempatan untuk ke Tambora. Terus di Indonesia ini udah berapa gunung? Kalau udah pernah naik ke gunung ya, kayak yang yang gunung ini berapa? Gunung ya. Tapi kalau selain itu sih paling deket-deket aja sih Merbabu, Merapi, Lawu. Deket-deket Solo aja. Oh, Gitu. oke. Berarti udah selesai juga ya naik ke pelaminan. Sudah. Dan ya belum tahu iki ya. Aku ketemu istri juga di Gunung Lawu. Ketemu istri di Gunung Lawu. Gunung Lawu. Enggak, pertanyaannya gini, yang kita tahu. ini sorry ya. Iya, enggak. Aku yang maksudnya beberapa orang yang tahu Gunung Lawu itu mistis. Mistis. Dan ketemu istri di situ, itu istri beneran nggak sih? Beneran. Beneran ya? Jadi sama-sama daki bareng atau memang beda grup? beda. Beda grup terus kemudian ketemu di pendakian? Ya, saat itu dia kegiatan sama organisasinya. Oh. Mapala lain dari Ponorogo. Gitu. Oh, dari Dan kita Ponorogo. sebagai biasanya kan kalau Mapala gitu suka kalau Mapala kenal seniornya gitu ikut Oh iya bener-bener. main gitu. Atau di situ lihat, ih siapa gitu kayak oke gitu. Gitu. Ternyata tetangga sendiri Rembang gitu. Oh, masuk akal. Dan kalau boleh tahu nama istrinya siapa? Anissa. Anissa. Iya. Oke, Mbak Anissa selamat malam. Iya. Ini tak culik nih ke sini. Sorry ya Mbak Anissa. Oke, Iya. Mas Wida berarti sekarang udah punya anak belum? Sudah 2. Udah 2? 2. Wow. Udah 2 anak. Berarti mau nambah lagi nggak? Pengennya sih. Pengennya gitu? Tapi istrinya nggak mau. nunggu dulu. Nunggu dulu ya. Inilah ya. Santai dulu lah ya. Saat pengennya saya 3 mungkin. 3 ya? 3. Kenapa 3? Ya pengen aja gitu. Eh, Ada lagi gitu. Oke, berarti masih pengen nambah lagi. Pengen nambah, cuman Nambah. ya tergantung istri. Nanti dulu kayaknya sih ya. Nanti dulu, oke. Masih kecil-kecil. Oh. 4 sama 1 tahun masih. 4 sama 1 tahun. Oh, yang terakhir berarti masih baru 1 tahun ya? Oh, oke. Gitu. Nih, selain outbound apa lagi nih, Mas? Kalau sekarang sih lebih apa ya? Ya tadi podcast gitu. Podcast sama kalau sekarang juga MC, musik juga gitu. Cuman ini samping. Tapi utamanya lebih ke itu outbound gitu. Outbound ya? Ya, kalau podcast sama MC lebih biar tidak apa ya? Biar mentalnya tetap sehat di saat pandemi gini. Oke. Ya benar dong. Oke. Gitu. Oke. Biar mental dan Tetap ya mentalnya tetap sehat gitu. mental tetap sehat ya. Oh, masuk akal. Jadi kalau boleh tahu nama outbound-nya apa? Lebih kalau saya sebenarnya Project-nya. freelance fasilitator. Kalau di Rembang fasilitator. Pias organizer. Apa? Pias organizer. Pias. Iya. Oke, Pias. Kalau punya sendiri ya, tapi lebih seringnya ke pekerjaannya di fasilitator freelance. Oke, nanti bagi teman-teman yang di lingkup Pati ini atau mungkin yang di daerah-daerah dekat Rembang mau pakai jasanya Pias organizer bisa langsung menghubungi Mas Wida atau nanti tak kasih dari link di deskripsi bagi yang mau nih yang mau menggunakan jasa karena ini sih Mas menurutku jarang juga untuk di daerah-daerah sorry nih ya betul. daerah-daerah seperti kayak Pati, Rembang, jarang. Lasem itu kayak Pantura lah ya. Pantura, basically benar-benar. Pantura itu kayak jarang deh hal-hal outbound kayak gitu ya. Emang tersusun dengan rapi, ditata, ada konsepnya dan sebagainya itu jarang sih. Dan Mas Wida ini mau masuk di situ membuka jasa seperti itu ya. Betul, gitu. Kira-kira dari kendala untuk pasti kan ada kendala nih Mas. Pasti. Aku pengen tahu sih itu kan suatu hal yang bisa dikatakan
apa sih bagi beberapa masyarakat di daerah kita, apalagi di pedesaan tuh Mas. Apa sih kayak gitu? Iya betul. Ini sebenarnya banyak sih yang outbound gitu. Cuman kalau orang sini lebih sukanya dia keluar gitu. Keluar. Ya lebih ke mindsetnya kalau outboundnya sekalian piknik gitu. Oh. Kalau piknik ya di luar, di Bandungan, Sarangan, Jogja gitu kan. Ya, bener-bener. Kalau main ke tempat sendiri kan kayak kurang gitu. Oh. Sekalian piknik gitu. Oh iya. Kalau outbound memang full outbound sendiri, sebenarnya kalau di lokal sendiri bisa. Lebih ke situ sih. Dan masalahnya. Kayak gini Mas. Maksudnya untuk outbound kan kita harus punya ini ya, tempat ya kan? Betul. Nah, tempat-tempat itu disediain atau Mas Wida ini mencari sendiri, ini cocok nih. Atau dari tempat wisata itu izin atau gimana gitu? Nah, tempat wisata sebenarnya permintaan klien sih. Cuman kalau saya emang sudah kerjasama itu di Pantai Wates gitu. Oh, Pantai Wates. Bukit Cendana gitu yang kemarin pernah saya pakai untuk Oke. program di Rembang. Oh, iya. Dan aku lihat, maksudnya Mas Wida kan juga sering bikin story itu, aku lihat kayak seru banget deh kalau kita outbound terus terkonsep, ada fasilitatornya, jadi kayak nggak bakal monoton gitu loh. Betul. Karena kan gini, biasanya kita liburan nih ya, liburan ke mana, terus ya kita datang ke tempat wisata yang notabene kita misal katakan sama teman-teman itu kayak yang ngapain ya? Paling mentok tuh kayak yang cuman bakar-bakar ikan, bakar-bakar jagung, kayak gitu aja sih. Dan ini ada fasilitator kayak bakar wow. Terlalu bersemangat. Oke, Mas Wida ini aku sempet kepoin ya, bukan kepoin karena aku subscribe juga di Mampir nih. Tamunya tuh yang sumpah tuh kayak yang nyenengin bro. Apalagi betul. yang di ini part-part pemersatu tuh. Nyeneng banget aku di situ podcast. Podcastnya di Mampir tuh kayak seneng banget ketika nonton yang di part-part pemersatu. Kan gini. Betul. Aku pengen nanya, Mas Wida kan udah nikah tuh. Terus tamunya pemersatu. Kira-kira istrinya seperti apa? Responnya gimana? Ya itu iki yo. Ya kita meyakinkan istri bahwa iki kerja. Oke. Jadi Kerja. ada profesional aja sih. Oh, berarti Gitu. istri udah paham ya? Paham. Pernah nggak istri yang ngambek gitu? Ngambek enggak sih, cuman malah istri gini. Istriku sebenarnya kan penyiar radio dulu. Oh, istrinya penyiar radio dulu. Dan dia sebenarnya yang pengen jadi presenter gitu. Presenter TV kayak gitu pengen. Cuman malah aku yang kesampean. Jadi agak cemburu nih gara-gara itu sih. Harusnya aku yang jadi kayak suamiku gitu. Kok malah suamiku yang jadi presenter gitu. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau habis podcast gitu di rumah gitu di evaluasi harusnya gini loh tadi tanyamu seperti ini. Berdirinya kurang pas gitu. Ininya kurang deket, pertanyaannya kurang tajam malah. Biasanya istri yang jadi. Istri malah yang memberikan evaluasi itu malah istri ya. Ya, enak banget kayak gitu, Bro. Iya. Enak banget kayak gitu. Dan dia tahu sih, soalnya kalau saya ngejak kalau tamunya yang cewek-cewek itu kan memang ya kita tahu ya walaupun pengennya podcastnya itu yang edukasi gitu, cuman kita kan tahu pasarnya YouTube itu seperti apa gitu. Oh iya. Memang iya, pengen banyak viewernya banyak dulu, baru sedikit-sedikit nanti kita oke. Itu ganti gitu. semacam kayak strategi. Strategi marketing lah berarti. Marketing di YouTube ya. YouTube. Oh, benar. Jadi tapi kan gini, itu kan kayak kita sebenarnya aku mengucap terima kasih. Jadi kayak saya pribadi karena saya penontonnya, kayak aku juga nonton di podcastnya Mampir tuh. Jadi kayak aku terima kasih udah menghadirkan orang yang enak dilihat. dan kita kan nggak perlu harus nggak perlu ketemu langsung, itu udah kayak
Wah enak banget ya bisa ngobrol sama orang-orang kayak gitu, betah deh gitu. Tapi sebenarnya kalau host gitu malah nggak kepikiran macam-macam. Gitu Soalnya ya? kita kan fokus pertanyaan, bagaimana menjaga alurnya tetap enak gitu kan. Ya masa kita podcast cuma lihat orangnya aja kan nggak mungkin kan. Lirik pasti lirik. Sedikit. Ya pasti tapi kan tetap mikir kayak pertanyaan gitu kan cukup menguras konsentrasi gitu. Bener. Nih aku pengen bahas podcast. Jadi kayak yang karena memang aku nggak ada mentor nih. Aku nggak ada mentor untuk ngobrol kayak gini di YouTube lagi. Yang notabene sekarang udah banyak banget. Jadi kayak aku belajar dari YouTube orang lain sih. Betul. Ya, dari orang lain dari yang memang harus trial dan error dulu. Iya. Jadi dari kemarin yang misal aku dari awal, terus sampai ke seperti ini kita ngobrolnya sampai ini kursi baru loh, kursi baru loh. Iya sih, betul. Keren. Karena kemarin kan masih kursi yang muter-muter gitu kan, kayak seolah-olah ya nyaman dipakai. Cuman teman-teman ada yang ngerasa bahwa kok jadi nggak fokus. Nyamannya jadi kebanyakan gerak gitu loh. Muter gitu kayak yang nonton pun gini sih gitu. Jadi kita ubahlah tapi masih asik kan. Kalau menurut Mas Vida setting kita gimana nih? Setting kita. Nah, ini asik sih. Kalau saya kayak baru gitu. Baru ya? Soalnya kebanyakan podcastnya kiblatnya dari Corbuzier kan, tidak dipungkiri. Yes. Yang dulu settingan tempatnya gitu. Kalau ini cukup udah bagus sih. Fresh lah berarti. Tenang, ini kita beneran tenang. Jangan mang kalau jangan namanya sampai aku ngomong. Jadi apa gara-gara Mas Vida tak undang ke sini terus ngomong bagus. Enggak. Emang settingannya punya ciri khas gitu. Oke. Nih kalau maksudnya kalau Mas di podcastnya mampir kan lebih kayak memang bener kayak Dedi ya. Iya. Settingnya kayak di Mas Om Dedi. Terus kalau kita sebenarnya alur kita sih udah banyak yang pakai, kayak yang dipakai sama Onat kan juga santai kayak gini, terus sama Vincent Desta itu kan juga santai kayak gini. Nah aku pengennya santai juga lah. Kayak podcast sekarang kan kayak yang harus harus duduk terus mic di depan terus yang pertanyaan terus wah gini jadi santai kalau bisa dibikin santai kenapa enggak gitu loh. Nah Mas Vida nih kan tadi aku bahas masalah kita belajarnya dari YouTube. Mas Vida kalau belajar podcastnya dari mana? Kalau aku podcast ya banyak sih macam-macam. Kalau lihatnya yang teratas aja sih gitu, yang paling banyak penontonnya ya berarti kemungkinan itu kan ada kelebihan gitu. Dan itu yang kita ambil ilmunya. Gitu. Bukan yang kita sukai ya. Pertama aku yang lihatnya yang paling banyak ditonton yaitu yang mungkin bisa dipakai gitu. Karena dengan kita suka atau tidak, kalau penontonnya banyak berarti ya itu yang sukai viewer gitu. Gitu ya kayak Deddy Corbuzier gitu terus. Bener. Gofar Hilman gitu kan. Ya Vincent Desta juga gitu. Oke. Gitu. Jadi belajarnya juga dari media yang ada ya. Sama atau bisa dibilang yang sudah berjalan lah ya. Sudah berjalan. Bener. Sama yang sesuai karakter kita. Sesuai dengan yang, karakter. Kira-kira kita karakter yang cocok buat kita apa sih? Oh. Kita lihat dulu karakter kita apa, baru dicari kira-kira yang sudah ada yang banyak viewernya mana ya itu yang mungkin bisa jadi benchmark kayak istilahnya. Oh benchmark. Ya, oke masuk akal. Jadi memang tidak kalau bahasanya autodidak kayak gitu ya. Enggak. Memang ada step-stepnya ya, Step-stepnya. ada proses pembelajaran juga ya. Betul. Oke. Nah, nih Mas Vida selain tadi kan udah podcast udah view-nya udah banyak. Udah ada beberapa video yang banyak. Iya, tapi beberapa video tapi yang nonton jutaan ya sih. Betul. Ribuan. Udah ratusan ribu iya. gitu. Terus tamunya juga udah keren-keren tuh. Dan outbound juga. Nah, aku malah ngelihatnya waktu untuk keluarga kapan Mas? Ya enggak tiap hari kan. Kalau
ambil podcast itu kan paling seminggu sekali gitu. Oh, seminggu sekali. Gak mesti kan, biasanya sehari berapa sekalian take berapa kali gitu biar efektif. Oh, gitu. Soalnya teman-teman yang bikin video juga kan punya kesibukan lain juga kan. Oh, timnya dari KKN TV itu juga ada kesibukan yang lain ya. Oh, bener-bener. Berapa orang sih di tim KKN TV itu? Kita berarti ada 5 orang. Satu Mas Wida, dua kameramen, 3 kameramen sama editor. Oh, 1 manajernya. Oh, ada manajernya juga. Oke. Penyandang dana lah. Oke. Ini kalau Mas Wida lihat tim kita banyak banget nggak sih? Tim kita ini banyak. Ya bagus gini kalau bisa. Ya pengenku sih biar bagi hasilnya mudah. Bagi untungnya gampang gitu ya. Tapi gini Mas, aku ngerasa memang tim di apa? Tim kreatif ya. Ini kan industri kreatif nih. Industri kreatif. Itu betul. kayak nggak bisa sendirian deh Mas. Gak bisa. Kayaknya nggak bisa deh. Kita harus punya orang yang katakan yang mengatur jadwal kayak aku ngundang Mas Wida di sini. Bukan mengundang, aku menghadirkan. Kalau mengundang ke sana itu kayak gimana gitu ya. Iya, enggak lah. Aku menghadirkan Mas Wida di sini, itu kan juga ngubungi terus nanti Mas Wida nyampe sini itu apa yang kita sediakan kan kayak gitu juga. Jadi kayak harus yang ada banyak tim dan alhamdulillah tim kita ada 60 orang. Semangat bro ya. Tutup semangat ya. Betul. Oke. Iya. Perlu ditiru. Kalau 2 bisa berarti besok timku tak kurangi 2. Jangan dibilang juga kalau tim kita cuma sedikit gitu. Oke. Mas Wida. Gimana nih namanya? Aku kan pengen belajar juga. Oke. Ini lebih ke podcastnya. Podcast. Kira-kira Mas Wida itu ketika menghadapi tamu yang kan tamu dari yang di Mampir Podcast itu kan berbeda-beda. Betul. Tuh. Nah, Mas Wida tuh kayak gimana sih? Sebelumnya. Kalau tetap ya kalau seperti ya, teman-teman lain kalau kayak kayak presenter atau wartawan gitu kan riset pasti. Oh, oke. Kita harus riset dulu sosoknya ini seperti apa gitu. Dan juga kita cari sudut pandang kira-kira sudut pandang penonton nih. Kira-kira penonton pengennya mereka tahu informasi seperti apa sih? Informasi seperti apa yang pengen mereka tahu gitu. Sama riset tamunya ini latar belakangnya gitu, prestasinya, ya, macam-macam tentang yang kita undang gitu. Oh, berarti sebelumnya harus observasi dulu. Observasi, riset. Soalnya kalau nggak gitu pasti kehabisan bahan. Pasti. Oh, oke. Gitu daripada kita di tengah gini pas ngobrol terus bingung ngomongin apa gitu kan. Sayang kan. Gitu. Padahal aku malah suka yang kalau pas kehabisan bahan. Karena gini, pasti kalau aku pribadi kalau udah kehabisan bahan tuh kayak pasti ada bahan-bahan yang aneh. Nah, berkaitan dengan yang aneh nih, bukan aneh atau konyol lah lebih. Mas Wida ini selama perjalanan hidup ya, dari mungkin dari kecil sampai dewasa. Aku pengennya lebih dewasa. Waktu menginjak dewasa sampai sekarang. Kira-kira Mas Wida pernah punya pengalaman konyol nggak sih? Konyol apa ya? Konyol, entah itu di podcast atau di waktu outbound kah, atau waktu dulu di naik gunung kah, pernah nggak punya pengalaman konyol gitu? Apa ya? Tapi kalau dulu sih mungkin belum tahu ya. Aku dulu pernah apa istilahnya sakit epilepsi gitu. Ayan. Oh, pernah? Ya. Itu. Oke. Dikira kesurupan. Oke. Nah, waktu itu kan gini. Waktu kambuh gitu kan. Kalau epilepsi itu kan dia pingsan. Kan ada yang kejang-kejang kan. Kalau aku cuma pingsan aja. Oh, kalau Mas Wida pingsan. Nah, pingsan, ada temen yang nolongin gitu. Dikoronnya ditolongin kan. Tadi habis itu ditanyain nomor togel. Dikira kesurupan. Koncoku gitu. Bangsat kan gitu. Iya, bener. Orang sakit kamu ditanyain nomor togel.
Dulu sih Bang. Itu siapa yang nanyain temennya sendiri ya? Teman-teman sendiri. Temennya sendiri ya? Itu kurang ajar banget sih, bangsat banget itu. Banyak sih. Dan itu sakit itu kira-kira datang atau gimana? Maksudnya biasanya kan ada sakit yang sorry nih ya, sifatnya keturunan. Ada yang memang karena memang apa namanya terlalu banyak aktivitas sampai yang dia sampai down daya tubuhnya dan sebagainya. Oke. Sakitnya Mas Wida itu kayak gimana sih? Enggak, ini cuma juga edukasi sama teman-teman yang nonton kali ini ya. Kalau epilepsi itu memang penyakit yang nggak tahu penyebabnya. Awal mulanya belum diketahui. Cuman memang ada di antara berapa persen dari orang itu bisa kena itu. Banyak penyebabnya, bisa pas karena lahiran gitu, ada masalah di tubuhnya, bisa jantung atau pendarahan di otak, macam-macam gitu. Cuman kita penyebab awalnya nggak tahu. Cuman kalau pemicunya ya bisa karena kecapean atau terlalu terforsir pikirannya gitu. Itu pemicu. Cuman kalau penyebab awalnya nggak ada yang tahu. Tahu-tahu ya kena epilepsi gitu. Bisa semenjak kecil bisa, kena pas dewasa juga bisa kambuhnya. Gitu ya. Cuman aku mulai epilepsi ini SD sih, kelas 5. SD kelas 5 ya? Sampai SMA. Sampai SMA? Jadi ini edukasi yang bagus banget sih Mas. Jadi kayak yang epilepsi bisa dikatakan berbahaya sebenarnya Mas. Berbahaya nggak sih kalau menurut Mas Wida ini? Kalau menurutku bukan penyakitnya bukan penyakitnya yang berbahaya ya. Lebih ke stigma masyarakat. Yang melihat epilepsi itu pertama dianggap menular, kutukan, ya kan? Ya benar, dianggap karena hal gaib, sehingga membuat mental penderitaannya ini tertekan. Gitu. Itu yang berbahaya, lebih ke mentalnya. Sebenarnya kalau epilepsi itu kalau dia tahu pemicunya, misalkan kalau capek, telat makan, pikirannya terlalu diforsir, itu bisa dihindari juga. Kemungkinan kambuhnya kecil. Gitu. Gitu ya. Jadi ini apa namanya buat teman-teman lah yang nonton juga ya Mas. Jadi kayak kalau ada temennya atau mungkin di lingkungan rumahnya atau di lingkungan kerjanya atau mungkin ketemu di jalan ada yang lagi kambuh ya, gitu. Itu jangan sampai yang apa namanya? Terus dianggap menular gitu. Menular dan sebagainya gitu ya. Dianggap apa ya? Kayak hina lah gitu. Janganlah dijauhi gitu. Terus temennya takut ketularan gitu. Enggak menular epilepsi. Jadi gini ya, epilepsi itu di masyarakat nih ya, betul, kayak yang penyakit yang hina gitu ya. Kayak memalukan gitu. Kan banyak kan dari penderitaannya minder gitu. Iya, itu jangan sampai kasihan. Jadi jatuhnya nanti bullying dong Mas. Iya, betul, bisa. Bullying ya. Dan mental loh. Mental. Memang gitu kan. Ya itu, soalnya kan kadang dikira menular kan. Padahal enggak. Epilepsi itu karena gangguan apa ya? Elektrik di saraf gitu. Elektrik di saraf. Ya cara gampangnya kayak listrik rumah nih, konslet gitu terus mati listriknya padam gitu kan. Jadi kita kayak pingsan gitu kan, nggak sadar gitu kan. Oke. Kelebihan daya konslet terus mati kan itu lampunya listriknya. Mati, ya. Tapi kan nanti bisa hidup lagi ya. Nah, benar. Jadi kayak sambungan listriknya konslet gitu. Ya kayak gitu sih gampangnya gitu. Memang gangguan saraf di tubuh gitu. Elektrik. Buat teman-teman yang di lingkungannya tadi mengidap penyakit epilepsi, jangan dibully, jangan dihindari. Kalau bisa ya kita kasih support lah untuk teman-teman yang mengidap penyakit ini lebih semangat lagi untuk biar hilang ya. Karena sekarang Mas Wida sendiri gimana nih? Udah sembuh nih ya? Sembuh. Epilepsi itu sembuh kalau dia nggak kambuh minimal 2 tahun. Selama pengobatan ya. Iya. Dalam 6 bulan mungkin epilepsi kan banyak macamnya nih. Bener. Mungkin saya tergantung yang ringan. Gitu. Tergolong epilepsi yang ringan. Oke, benar. Dan penyebabnya pemicunya kan macam-macam, ada yang ada pendarahan di otak gitu, jantung. Cuman aku
yang ringan sih. Jadi bisa sembuh dengan pengobatan itu. Oke. Makanya banyak teman-teman yang kaget kalau SMA aku ikut Mapala gitu kan. Loh, iki kecilnya kan suka pingsan gitu. Tahu-tahu SMA ikut pecinta alam naik gunung gitu. Aneh sih. Hidupku random aja. Kacau. Penuh kejutan. Kejutan bener. Jadi yang itu memang tadi pertanyaanku kan pengalaman konyol dan itu konyol banget sih Mas. Konyol, itu ya. menurutku konyol banget sih. Jadi orang lagi sakit, kambuh terus ditanyain nomor togel. Hati-hati nih. Ya kalau dulu mungkin marah ya, cuman kalau sekarang kalau inget gitu lucu-lucu aja. Coba aku bertanya apa seperti ini. Itu yang misal ditanyain nomor togel. Mas Wida jawab nggak sih? Enggak Nggak jawab. jawab. Nggak jawab. Harusnya tak jawab sih. Iya, harusnya dijawab. Aku mungkin sekarang kayak ponari gitu mungkin. Dukun gitu ya. Kalau kebetulan bener gitu ya. Kebetulan bener kan lumayan tuh. Lumayan bener. Buka praktek gitu. khusus untuk nomor togel Iya. ketika lagi kamu penyakitnya. Enak banget tuh orang. Oke Mas Wida, karena aku yakin Mas Wida juga punya inilah apa namanya mental seorang pejuang usaha nih, usaha untuk di bagian usaha tadi kan angkringan udah. Terus apa namanya outbound masih jalan. Kira-kira nih aku pernah lihat story-nya Mas Wida itu yang nangkep belalang. Nangkep belalang. Mau diapain belalang itu? Waktu itu mau apa sih? Oh, bikin poster itu ya. Undangan nangkap belalang bersama. Why? Karena dan memang itu jadi sebuah produk. Jadi Betul. sebuah produk makanan. Itu masuk ke cemilan apa makanan ya? Cemilan. Cemilan? Apa itu? Oh, di Pade gak terlalu familiar ya? Dulu waktu aku kecil tuh masih pernah lah kayak gitu. Jadi di sawah malam-malam nyari belalang gitu kan banyak banget tuh. Tinggal kita kasih satu lampu terus belalang deketin sendiri. Kita nengok kayak gitu di sawah terus kita goreng. Awalnya kita rebus dulu baru kita goreng gitu. Betul. Nah ini Mas Wida dewasa ini loh. Iya, gini ya, belalang itu memang di desa saya di Rembang itu di Sale, rumah istri sih sebenarnya. Sale itu memang budayanya orang sana itu kalau musim belalang gini itu banyak yang nyari gitu, banyak belalangnya di hutan jati gitu. Dan saya lihat gitu kan kok banyak yang suka gitu ya, iseng-iseng bikin dijual. Ternyata banyak yang minat. Dan uniknya pecinta belalang itu ya kurang lebih kayak orang suka durian gitu. Oh gitu ya? Kalau udah suka banget. Harga berapapun dibeli. Oh. Lah lihat itu, bisa gitu buat bisnis sih. Dan sekarang masih berjalan? Ya, musiman sih. Oh, bentar musiman. lagi jualan belalang lagi. Oke. Kita tunggu produk yang Mas Wida. Belalang goreng. Ya. Tapi kalau acara yang nangkep belalang sebenarnya iseng-iseng sih. Oh. Kayak seru gitu. Kan aku ikut nyari belalang nih. Nyari belalang kan seru kan. Dan banyak temen yang pengen ikut gitu. Oh gitu. Dan karena saya juga di outbound kan istilahnya experiential learning gitu. Oh, experiential learning. Jadi kita mengambil pelajaran dari aktivitas kita. Nah, aktivitas menangkap belalang ini ya banyak pengalaman yang bisa diambil gitu. Oh gitu ya? Makanya saya iseng-iseng tak bikin poster gitu. Tanggal segini, jam segini. Yang mau ikut nangkap belalang siapa? Oke. Jadi kayak yang tapi kan gini Mas, waktu itu aku ngelihatnya nih, ini orang gak ada kerjaan nih gimana ya gitu loh. Ini kegiatannya nangkap belalang, udah pakai aku pakai Mas Wida waktu itu pasnya pakai sepatu, pakai topi dan udah kayak pro penangkap belalang. Itu bakal masuk PON. Aku doain bakal masuk PON loh. Apa namanya Olimpiade kejuaraan menangkap belalang. Biar kelihatan keren aja sih yo. Oh gitu ya. Gaya tetap nomor 1. Walaupun belangnya dapat sedikit, yang penting kan
buat update medsos kan keren. Oke. Nih Mas Bida. Aku tadi kan sedikit nyindir nih tentang istri ya, perjalanan sama istri nih kan. Ketemunya di Gunung Lawu. Nah, karena mungkin teman-teman juga penasaran tuh menentukan Mas Bida sampai oke, aku sama ini aja. Oh, oke. Sama ini aja gitu. Sebenarnya malu sih cerita. Kenapa Mas? Enggak, sebenarnya apa ya, kayak gitu kan belum jarang cerita. Gitu ya. Enggak, kalau saya kan cuma gini ya. Dulu saya termasuknya minder gitu karena epilepsi kan. Jadi sempat minder gitu, nggak berani deketin cewek gitu. Cuman Iya. terus sering berjalan waktu gitu. Kayaknya pengen nikah gitu. Oh, oke. Ya kalau sendiri terus, kalau anak-anak Mapala keenakan kerja kan bisa enak ini. Outbound di gunung, jalan-jalan, punya uang gitu ya, hobi dapat tercukupi duit, gitu. Kalau gini terus ya lama-lama gak nikah-nikah gitu. Bener, oke. Kasihkan. Ini pesan untuk Ya, teman-teman teman-teman gitu. pecinta Bintang alam. Itu kan enak gitu. Saat itu punya uang, hobi bisa gitu. Tapi pikir lagi, wah kalau gini terus ya keasikan gitu. Nggak nikah-nikah sih, umur 24. Terus kebetulan ketemu itu pas naik gunung gitu kan. Mbak Anissa. Terus saya lihat-lihat, nggak langsung kenalan dulu gitu, pendekatan gitu. Iya, bener. Terus ya dia kan juga Mapala gitu, penyiar radio gitu. Kayak asik orangnya. Dan bayanganku kan ya, kalau Mapala gitu kan cewek tangguh gitu. Oke, aku setuju itu. Ya, gitu. Emang gitu pikiran itu wah tangguh lah gitu. Sehingga pendekatan gitu kok nyambung gitu, cocok gitu. Terus dia mau naik Lawu gitu, terus tak susul. Oh, selang berapa bulan gitu. Oke. Terus di atas Gunung Lawu gitu, pas teman ngambil air gitu, teman-teman nggak tahu, terus ya ayo pacaran yuk. Oke, di atas ketinggian Gunung Lawu. Man. Gitu, dan ya alhamdulillah mau. Sebentar. Waktu itu ada ancaman nggak? Ya enggak. Enggak ya. Ya mungkin karena saya senior ya. Jadi oke, di puncak Gunung Lawu. Ya. Atau enggak di base camp berapa itu? Di puncak itu. Di puncaknya ya, di Tugu Lawu itu Ya ya. rapas sukunya lah. Di Mboyom. Wah, ya pas perjalanan naik gitu. Oh, perjalanan naiknya. Oke. Dia ngambil air kan. Ya. Ah. Wah, kesempatan nih kayaknya. Oke. Nemenin lah gitu. Oke. Ngambil air di Sendang Derajat itu loh, kayak yang pernah ke Lawu kan. Camp kan di atas, di puncak. Ya di Dia turun di Sendang Derajat. Oh. Gitu. Pura-puranya kan, masa cowok ada cewek ngambil air enggak? Enggak ditemenin. Nemenin gitu. Malam. Malam. Wow, my god. Gitu. Di dinginnya malam, Di bawah bintang-bintang. bintang-bintang, alam terbuka puncak Gunung Lawu. Biasa banget gak sih kayak gitu? Bagi saya biasa. Tapi Jadi bagi sebelum teman-teman yang ale-ale gitu pernah. Oh gitu ya. Jadi sebelum mulai ramai nih kan beberapa mungkin akhir tahun ini lah ya, itu kan pendaki gunung itu mulai banyak. Bukan pendaki yang pengen naik gunung banyak, dan Mas Wida udah duluan alainya. Udah duluan alainya menyatakan cinta di ketinggian. Kalau nggak salah itu hampir 3.000-4.000-an. 3.000-an mdpl ya. Gitu sih. Dan saya itu belum dijawab sih. Waktu itu belum dijawab? Belum. Pas turun baru di WA. Oh. Baru di WA, SMS-an lah itu. Oh, masih SMS ya? Masih SMS, baru setelah turun masih di base camp atau udah Baru dijawab gitu. Oh, di base campnya, di base camp bawah itu. Oh, lewat ini guys, lewat mana tuh? Cemoro Sewu. Cemoro Sewu ya? Berarti di base camp Cemoro Sewu baru dijawab lewat SMS. Sampai rumah. Oh, Dia pulang dulu. Oh, dia pulang. Waktu atas dia diam aja gitu. Aduh, gagal lagi gitu. Wes
Kesel-kesel naik lawu gitu, perjuangan, nggak ada jawaban gitu. Gagal gitu. Dan nyampe rumah, Baru Mbak Anissa nyampe rumah, Mas Wida waktu di Sarangan. Oh, di Sarangan. Di base camp-nya outbound kan. Oh, di base camp. Camp outbound-nya kan. Terus baru dibales. Dan Mas Wida senyum-senyum sendiri nggak sih waktu itu? Ya biasa aja sih. Biasa. Pasti senyum. Pasti kan? mau sih. Pasti mau dan Mas Wida buka SMS tuh kayak senyum-senyum sendiri nggak sih? Nah kan mau kan gitu. Oh gitu. Apa mau dijawab gitu. Oke. Nembak cewek itu bisa jadi metode buat teman-teman yang udah melakukan hal itu. Boleh saja. Tapi jangan lupa bawa turun sampahnya. Oke. Enggak segaris, cuman aku pengen ingetin karena beberapa gunung di tempat-tempat gunung-gunung di Jawa Tengah, Jawa Timur kayak sekarang sampahnya udah mulai banyak karena teman-teman yang naik itu kayak nggak punya etika. Saking banyaknya yang naik sih sebenarnya. Iya saking banyak juga dan bersyukur juga maksudnya ada dampak positif di pandemi ini ya. Jadi kayak yang jumlah pendaki gunung itu berkurang, vegetasi yang ada di gunung mulai tumbuh kembali. Mulai asri kembali dan itu bagus bagi teman-teman yang mau naik gunung lagi karena udah banyak yang dibuka. Mohon untuk tetap bawa sampahnya, turunlah, jangan ditinggal di atas. Jaga kebersihan. Makasih Mas Wida malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Kapan-kapan kesini ya, mampir. Kapan-kapan mampir di Bicara. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.